Pemirsa, penyerahan 13 triliun rupiah pengembalian uang negara dalam kasus ekspor menjadi prestasi tersendiri pemberantasan korupsi di tanah air. Apalagi KPK melaporkan pemulihan aset sepanjang 2020-2024 hanya 2,5 triliun. Sangat kecil bila dibandingkan dengan kerugian negara yang pada 2004 saja ditaksir mencapai 45,7 triliun. Pemirsa, bagaimana evaluasi setahun dan juga tantangan pemberantasan korupsi ke depannya? Apalagi kita menyongsong berlakunya Undang-Undang KUHP yang baru serta Undang-Undang Perampasan Aset yang tahun depan rencananya akan diselesaikan. Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Nasir Jamil, melalui sambungan Zoom. Assalamualaikum, Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Nazir, kita nanti akan membahasnya terkait dengan hal ini, tapi kita saksikan paket berita berikut ini. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi. Pemirsa, penyerahan uang sebesar 13,2 triliun rupiah awal pekan ini mencatat rekor baru pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi. Uang tersebut terkait kasus korupsi ekspor CPO yang diusut Kejaksaan Agung. Uang 13,2 triliun rupiah tersebut diserahkan kepada Kementerian Keuangan dan resmi masuk ke kas negara. Jaksa Agung menjelaskan korupsi ekspor CPO melibatkan korporasi besar, yaitu Wilmar Group, Musimas Group, dan Permata Hijau Group yang kerap tak terjamah tangan hukum. Pemulihan kerugian negara merupakan wujud menegakkan keadilan bagi rakyat. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo pada akhir Desember tahun lalu, vonis ringan koruptor menyakiti rasa keadilan masyarakat, sementara maling ayam justru dihukum berat, bahkan hingga dipukuli. Seperti inilah penampakan uang tunai 2,4 triliun yang ditumpuk. Tumpukan uang ini hanya secuil dari uang pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor CPO sebesar 13,2 triliun rupiah. Awal pekan ini, Kejaksaan Agung secara simbolis menyerahkan pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi ekspor CPO kepada Kementerian Keuangan. Menurut Jaksa Agung, uang tunai yang ditampilkan hanya sebagian kecil karena keterbatasan ruangan. Kemarin kami telah melakukan eksekusinya, tinggal kami secara hari ini akan kami serahkan keseluruhan. Ini jumlahnya ini 13 triliun 255, tetapi tidak mungkin kami hadirkan di sini semua. Kalau 13 triliun akan kami mungkin tempatnya yang tidak memungkinkan. Jadi ini sekitar 2,4 triliun. Presiden Prabowo menyempatkan diri menyaksikan momen bersejarah ini, rekor terbesar pengembalian kerugian negara. Menurut Presiden, masuknya uang belasan triliun ini dapat digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah atau membangun ratusan kampung nelayan. Presiden juga mengingatkan penegakan hukum jangan sampai tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Penegak hukum harus punya hati, jangan istilahnya apa? Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zolim. Saudara-saudara harus bantu saya menegakkan kebenaran, membela yang lemah. Yang kuat, dia akan kuat. Tapi yang kuat, kalau melanggar hukum, ya kita adu kekuatan. Kuat negara atau kuat mereka. Jangan mereka ngira Indonesia lemah. Pemulihan kerugian negara merupakan wujud menegakkan keadilan bagi rakyat. Akhir Desember tahun lalu, saat berpidato dalam penutupan Musrenbangnas PRJMN 2025-2029, Presiden Prabowo menegaskan pembangunan nasional harus bebas dari kebocoran. Rakyat harus yakin, harus bertekad bahwa kita sekarang ingin melaksanakan pembangunan nasional dengan mengurangi segala bentuk kebocoran, manipulasi, markup, akal-akalan, dan sebagainya. Dan ini membutuhkan kerjasama semua pihak, yudikatif, legislatif, pemerintahan, aparat, semua kita harus kerjasama.
Sebelum dilantik menjadi presiden pun, Prabowo telah berkomitmen memberantas korupsi. Saat berpidato dalam penutupan Rapimnas Partai Gerindra pada Agustus 2024, Prabowo menyatakan akan mengejar koruptor hingga ke Antartika. Dalam pidato pelantikan 1 tahun lalu, Presiden Prabowo juga menyoroti kebocoran anggaran negara serta maraknya praktek korupsi dan kolusi. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita. Penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Presiden Prabowo kerap mengulangi komitmen pemberantasan korupsi saat berpidato di Bandung akhir pekan lalu. Prabowo menyatakan tidak takut berhadapan dengan koruptor yang memiliki kekuatan uang. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling. Saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya. Baik, terkait dengan pengembalian uang kerugian negara 13 triliun rupiah ini, kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Nasir Jamil. Bang Nasir, terkait dengan, kita flashback sedikit terkait dengan kasus ini, sempat ada putusan bebas onslak yang kemudian sempat dianulir pula oleh Mahkamah Agung. Dan ini sepertinya awal terungkapnya kasus besar ini dan sempat ada rasa tidak adil yang mengemuka di masyarakat luas. Nah, pemulihan kerugian negara ini disebut sebagai langkah menegakkan rasa keadilan masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju dengan hal ini? Iya, terima kasih. Jadi secara perlahan tapi pasti pengakuan dan pernyataan di mimbar atau di podium dibuktikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan salah satu poin asta citanya yang berada di nomor urut 7 itu, ya, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Dan itu kemudian dilakukan oleh Presiden dalam 1 tahun kepemimpinannya. Oleh karena itu sekali lagi ini adalah tantangan, ya, tantangan dalam penegakan hukum kita, di mana bahwa kita menyadari ada masalah, ya, di tubuh penegakan hukum kita atau di tubuh institusi penegak hukum kita. Nah, karena itu saya melihat ada komitmen yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto, ya, terkait upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan tindak pidana korupsi dan juga bagaimana mengembalikan kerugian keuangan dan kerugian perekonomian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut. Tapi memang sekali lagi, kenapa misalnya kerugian negara jumlahnya besar sementara pengembalian pemulihan daripada aset yang dijarah oleh koruptor itu tidak begitu besar, ya, karena memang pemberantasan korupsi itu dilakukan di hilir bukan di hulu. Jadi karena di hilir dan waktunya juga memakan waktu yang panjang, sehingga kemudian ya tentu saja yang namanya pelaku kejahatan kan berusaha untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, ya, lewat pencucian uang atau lewat cara-cara lainnya. Nah, karena itu yang kemudian tidak mudah untuk dilacak oleh aparat penegak hukum, meskipun kita punya undang-undang tindak pidana pencucian uang, ya. Nah, karena itu memang tantangan tersendiri bagaimana kemudian mengevaluasi regulasi, ya, terkait dengan tindak pidana korupsi tersebut. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kenapa upaya pengembalian, ya, atau katakanlah pemulihan itu tidak berbanding lurus dengan apa yang telah dirampok gitu, ya, dalam tanda kutip, itu karena tadi, ya, bahwa upaya itu dilakukan di
hilir, bukan di hulu. Nah, karena itu Baik. Presiden diharapkan perlu memikirkan bagaimana bergerak di hulu sehingga kemudian aset-aset itu lebih besar lagi bisa diselamatkan. Apa Baik, yang baik. dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya, apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam pandangan kami itu sesuatu yang sangat besar. Sebenarnya juga kalau ada regulasi, kemudian juga terus diasah kompetensi aparat penegak hukum, bisa lebih besar lagi jumlah tangkapan tersebut. Baik, Bang Nasir, ini akan menarik kalau kita membahas evaluasi pemberantasan korupsi yang tidak dari hulu ke hilir. Nanti kita akan membicarakannya. Namun nanti saya akan bahas usai jeda berikut, Bang Nasir, terkait dengan ini uang 13 triliun ini banyak kekhawatiran masyarakat loh. Agar ini benar-benar sampai masuk ke kas negara seperti apa nanti pengawalan dari DPR. Terima kasih Bang Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut ini terkait dengan diskusi kita kali ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami dan kita terus membahas bagaimana pengembalian kerugian negara yang mencapai 13 triliun ini bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Bang Nasir Jamil. Bang, bagaimana untuk mengawal pengembalian ini benar-benar sampai kas negara? Ya, sebenarnya kan di Kejaksaan Agung khususnya itu kan ada Badan Pemulihan Aset ya. Mereka punya tugas dan kewenangan menelusuri, kemudian merampas dan mengembalikan aset perbuatan tindak pidana korupsi itu kepada negara, kepada korban, dan juga kepada mereka yang berhak. Jadi kalau lihatnya itu menelusuri, ya, kemudian merampas, ya, dan kemudian mengembalikan kepada negara, ya, kepada korban, ya, dan juga kepada mereka yang berhak. Ya, tentu saja dalam konteks ini tugas dan kewenangan daripada Badan Pemulihan Aset itu ya memang sangat ditunggu oleh masyarakat, ya. Bagaimana cara mereka menelusuri aset-aset misalnya yang sudah tidak ada lagi di Indonesia, bagaimana kerjasama dengan negara-negara yang punya perjanjian dengan Indonesia terkait dengan tindak pidana korupsi. Jadi memang ini bukan hal yang kecil, tapi ini juga melibatkan negara di luar Indonesia. Nah, karena itu pertama upaya pengembalian yang lebih besar itu dibutuhkan kerja keras, ya, terutama bagaimana Badan Pemulihan Aset, ya, itu bisa menelusuri, ya, dengan baik. Tapi karena, ya, sekali lagi karena pemberantasan korupsi itu dihilir sehingga kemudian upaya untuk menelusuri ini juga tidak gampang. Nah, karena itu sekali lagi memang Badan Pemulihan Aset lah yang kemudian bisa kita tagih misalnya dalam tanda kutip untuk menanyakan kemana uang itu dikembalikan, ya, apakah Dan itu seluruhnya bisa transparan ya Bang ya? dikembalikan ke kas Laporannya negara. transparan ya Bang ya? Masyarakat bisa memantau hal ini? Ya, transparan itu kan bahagian dari ciri daripada good governance gitu ya. Jadi Ya. nggak perlu ditagih, ya, tidak perlu ditagih bahwa transparansi dan akuntabilitas itu kan menjadi roh dalam birokrasi, terutama institusi penegak hukum itu sendiri. Nah, karenanya tanpa harus ditanya oleh masyarakat, tentu Badan Pemulihan Aset bisa menyampaikan kepada pihak yang berwenang dalam hal ini, kepada DPR, ya, kepada Presiden, ya, terkait dengan uang-uang hasil kejahatan tindak pidana korupsi yang dirampas oleh negara dan kemudian itu dikelola oleh Badan Pemulihan Aset yang ada di Kejaksaan Agung. Dinamika yang begitu lumayan sulit terkait dengan pemberantasan korupsi ini akan semakin dimudahkan dengan Undang-Undang Perampasan Aset jika telah dirampungkan benar akhir tahun ini, Pak. Betul, jadi memang itu juga salah satu instrumen, ya, meskipun ada instrumen lainnya juga yang sudah ada hari ini. Tapi sekali lagi karena kejahatan tindak pidana korupsi itu bukanlah kejahatan yang terbuka dan juga melibatkan banyak pihak. Ya, tadi kan kita dengar bagaimana pidato Presiden, ya. Ada politisi, ada birokrat di dalamnya. Pokoknya Presiden menyampaikan secara gamblang dan apa adanya apa yang beliau rasakan dan apa yang beliau dengar terkait dengan tindak pidana korupsi tadi itu. Nah, karena itu memang diharapkan Undang-Undang Perampasan Aset itu bisa hadir dan itu akan semakin memperkuat upaya pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana korupsi oleh negara ini. Nah, karena itu sekali lagi kita harapkan DPR dan pemerintah
mungkin semakin mengintensifkan komunikasinya dan kemudian memastikan bahwa nanti ke depan undang-undang ini dalam tanda kutip juga tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum, ya, sehingga kemudian upaya menyelamatkan, mengembalikan hasil kerugian keuangan dan perekonomian negara itu ke negara menjadi sesuatu yang menjadi harapan rakyat Indonesia, dan asta kita nomor 7 Presiden itu bisa direalisasikan sepenuhnya. Baik. Bang Nasir, sudah sampai mana ngomong-ngomong nih komunikasi terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset? Mengingat ini sudah Oktober akhir, tinggal November, Desember, janji akhir tahun ini akan kelar. Setahu saya di DPR sendiri memang di Badan Keahlian DPR RI itu sedang dilakukan pengkajian-pengkajian, dilihat dari semua aspek ya terkait dengan perampasan aset ini, dan diharapkan pemerintah juga seperti itu. Sehingga kemudian kita nanti ya diputuskan adanya pembahasan rancangan undang-undang itu sudah melihat secara komprehensif undang-undang tersebut ya, dari sisi penamaan yang masih ada perbedaan, tapi ya tinggalkan aja dulu itu. Tapi dalam pandangan saya bagaimana kemudian negara dalam konteks melindungi ya itu bisa menggunakan ya otoritasnya untuk melindungi masyarakat Indonesia dalam rangka kemudian menindak pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana korupsi. Dan yang paling penting bagaimana kemudian dana-dana tadi itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat di level bawah, ya seperti tadi sempat disinggung, membangun sekolah-sekolah atau perumahan masyarakat dan lain sebagainya. Bang Nasir, terkait dengan pemberantasan korupsi di 1 tahun pemerintahan Prabowo dan Gibran ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya melihat penegakan hukum sudah cukup baik ya. Tapi sekali lagi, beliau kan meninggalkan warisan pekerjaan rumah dari presiden sebelumnya. Dan tentu belum menyentuh korporasi-korporasi besar, begitu ya. Dan komitmen lewat ucapan, pernyataan yang disampaikan oleh presiden dari satu podium ke podium lainnya, dari satu acara ke acara lainnya, itu kan menunjukkan satu satu tekad ya. Tekad yang bulat, dan karena itu kan perlu dibantu bersama-sama begitu. Jangan biarkan kemudian presiden sendiri memimpin pemberantasan ya tindak pidana korupsi tersebut. Nah, karena itu sekali lagi apa yang menjadi keinginan presiden diharapkan bisa berdampak terhadap bagaimana mereform ya istilahnya institusi penegak hukum kita, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kemudian juga pengadilan hingga kepada lembaga pemasyarakatan. Jadi ini juga harus menjadi pekerjaan rumah presiden ya untuk memastikan bahwa bagaimana penegakan hukum itu terintegrasi dengan baik dan juga memiliki integritas ya, sehingga kemudian cita-cita presiden yang melawan koruptor ya dan ingin dicintai oleh rakyatnya itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Bang Nasir, teman-teman di DPR RI melihat apa saja sih tantangan ke depan pemberantasan korupsi ini? Karena tadi sempat dievaluasi Bang Nasir, yang evaluasi tidak dari hulu ke hilir, dan mungkin ini selama ini hanya penindakan saja tapi pencegahannya tidak ada, atau seperti apa? Ya, politik hukum. Ya, jadi yang pertama itu tantangan kita itu politik hukum. Jadi politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi itu seperti apa begitu. Nah, karenanya misalnya TPPU, ya kemudian undang-undang tentang Tipikor, ya undang-undang tentang KPK, undang-undang tentang kepolisian, undang-undang tentang kejaksaan, undang-undang tentang perampasan aset, itu kan bahagian dari politik hukum Indonesia dalam menghadapi dan menanggulangi tindak pidana korupsi di Republik ini begitu ya. Jadi politik hukum ini harus melahirkan substansi hukum. Ya, substansi hukum yang tentu saja merujuk kepada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang kedua, politik hukum ini juga harus menjadi satu kesatuan dalam satu sistem ya penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana korupsi. Dan yang ketiga, politik hukum Tipikor itu juga harus menghadirkan ya kesejahteraan ya bagi masyarakat, kemudian kemajuan dan keadilan gitu loh. Jadi tadi misalnya sempat disinggung di awal bahwa bagaimana uang itu, dana itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Jadi politik hukum itu juga bukan hanya soal regulasi, tapi juga bagaimana
hukum itu bisa memberikan kemajuan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Baik. Indonesia. Yang kedua Baik, itu Bang Nasir. soal tantangan. Ya. Ya, Bang Nasir, konkretnya apa sih agar masyarakat bisa pulih kepercayaannya, tidak ada lagi apatis terhadap penegakan hukum di tanah air? Begini, jadi harus ada semacam reform atau reformasi pelayanan hukum, ya, di samping reformasi penegakan hukum, ya. Jadi bagaimana kemudian masyarakat kalau kita bicara pelayanan itu artinya ada di birokrasi. Nah, karena itu sekali lagi di samping edukasi, ya, sosialisasi, ya, dan bagaimana membangun kesadaran masyarakat di tengah misalnya ada apatisme, ada skeptis, ya, terkait dengan apa yang dilakukan pemerintah. Saya pikir ya pemerintah atau presiden tidak perlu khawatir dengan situasi ini, ya jalan aja terus, ya. Jalan saja terus, yang penting dia sudah punya target, punya cita-cita, bagaimana merealisasikan cita yang nomor 7 itu terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan peredaran gelap narkoba. Bang Nasir optimis penegakan pemberantasan korupsi ini akan segera tercapai? Ya, optimis. Dengan dukungan yang besar di parlemen, saya pikir tidak ada alasan saya tidak optimis, ya. Nah, karena itu sekali lagi partai-partai politik yang tadi disinggung, yang sempat disiarkan dalam cuplikan pidato presiden itu kan menjadi semacam motivasi, ya, untuk bersama beliau merealisasikan salah satu cita-citanya yang nomor 7 tersebut. Baik, Bang Nasir Jamil telah bergabung bersama kami, anggota Komisi 3 DPR RI. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian diskusi terkait dengan bagaimana pengembalian kerugian negara yang semoga bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi di tanah air. Demikian Top Report kali ini, saya Hamdan Kafil Nudiri. Terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.